Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik lagi membahas beberapa komentar dari subscriber di YouTube channel Baca Saham. Untuk itu, mari kita lihat saja beberapa komentar dan pembahasannya. Komentar pertama, Bang, minimal saham yang akan dibagikan dividen sampai kapan ya, biar tetap dapat dividen? Apakah saat ex-date atau recording date? Antisipasi dividen trap dengan averaging down efektif nggak ya untuk antisipasi penurunan harga setelah cum date? Terima kasih share-nya. Nah, jawabannya sederhana seperti ini. Jika kamu ingin tetap mendapatkan dividen, kamu harus memiliki saham tersebut hingga cum date, yaitu misalkan tanggal 1 Juni. Jadi, jika kamu masih memiliki saham tersebut sampai akhir perdagangan di cum date tanggal 1 Juni, kamu berhak menerima dividennya. Dengan kata lain, kamu bisa menerima dividen jika menjual saham tersebut pada saat ex-date-nya di tanggal 2 Juni. Tapi, jika kamu jual saham tersebut di tanggal 1 Juni, kamu tidak dapat dividen. Dan pertanyaan kedua, antisipasi dividen trap dengan averaging down. Ini bisa saja dilakukan, tapi tidak di semua saham. Nantinya ada pembahasan khusus terkait dividen trap. Dan sebelumnya sebenarnya saya juga sudah sempat buat beberapa saham yang tidak mengalami dividen trap di tahun 2025 ini. Intinya, kita harus mengetahui berapa harga yang menarik untuk dividen tersebut. Dan jika memungkinkan, kamu bisa melakukan pembelian saat harga sahamnya mengalami koreksi yang dalam. Komentar kedua, kalau dividennya 10%, rata-ratakan 10 tahun juga balik modal, kasarnya gitu. Dividennya buat beli yang lebih produktif aja. Lagian pas beli itu kita udah hitung-hitungan pasti. Kalaupun turun ya udah nasib selama dividen jalan dan belum cut loss, belum rugi kayaknya. Contohnya seperti ini, harga saham Rp1.000, dividen per share Rp100 per lembar saham. Jika kita asumsikan dividen per share-nya tetap dalam 10 tahun, artinya kita sudah memperoleh dividen sebanyak 100 untuk dividen per share-nya dikali dengan 10 tahun. Dengan kata lain, kita memperoleh dividen sebanyak Rp1.000. Dan artinya, harga saham yang kita keluarkan modalnya untuk melakukan pembelian, balik modal dalam waktu 10 tahun. Tapi pertanyaannya di sini, apakah dividen per share-nya akan tetap? Apakah dividennya naik ataukah dividennya turun? Jika dividen per share-nya naik, maka kemungkinan waktu balik modalnya akan menjadi lebih cepat. Apabila dividen per share-nya turun, kemungkinan waktu balik modal akan menjadi lebih lama. Di sisi yang lain, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana prospek perusahaan ke depannya seperti apa. Karena tidak ada jaminan perusahaan yang saat ini bagi dividen, di masa depan akan tetap bagi dividen. Begitu juga sebaliknya. Intinya, dividen itu akan berkaitan dengan pencapaian labanya. Kamu bisa melakukan hitung-hitungan dan simulasi sederhana. Kira-kira di masa depan, bagaimana prospek laba perusahaan ini. Dan ingat, untuk cut loss, ini juga merupakan hal yang sangat berkaitan dengan jenis sahamnya. Artinya tergantung, tidak semua saham yang kita tidak cut loss itu tidak rugi. Karena pada kenyataannya, ada saham yang mengalami koreksi harga dengan angka yang sangat signifikan, bahkan mencapai 90%. Ada yang saham dulunya di harga 10-an ribu dan kini hanya tinggal di angka yang sangat rendah. Begitu juga ada dulu saham yang bahkan mencapai angka 100 ribu dan kini tersisa di angka di bawah 10 ribu rupiah. Intinya tidak semua saham bisa diterapkan dengan satu metode yang sama. Jadi pastikan kamu memilih saham yang tepat sebelum menjalankan metodenya. Komentar berikutnya, ya itulah saham sulit diprediksi karena yang menguntungkan kita yaitu saham yang dibeli invest asing atau pemilik usaha yang punya kepentingan. Jadi tinggal caranya kita bisa menilai mereka. Tanggapannya seperti ini, semua yang ada di pasar saham punya kepentingan. Emiten punya kepentingan, pemegang saham individu punya kepentingan, pemegang saham perusahaan punya kepentingan, sekuritas punya kepentingan, bahkan Anda dan saya juga punya kepentingan. Yang jelas kita masuk ke pasar saham dengan berbagai tujuan, yang salah satunya adalah mencari profit. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyalahkan suatu pihak tertentu karena mereka memiliki kepentingan, karena kita juga memiliki kepentingan. Dan artinya yang saya mau katakan di sini adalah kita harus memiliki strategi bagaimana agar supaya kita bisa mencapai kepentingan kita. Tentunya menggunakan cara-cara yang baik ya. Dan itu artinya kita harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, entah itu dari sisi strategi, entah itu dari sisi pemilihan saham, entah itu dari sisi metode dan lain sebagainya, agar supaya kita bisa memperoleh keuntungan di pasar saham. Ingat, banyak kepentingan yang ada di pasar saham dan kita hanya salah satunya.
Dengan kata lain, kita tidak boleh menyalahkan pihak lain jika kita mengalami kerugian atau belum memperoleh profit. Tapi di sisi yang lain, kita harus memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita agar supaya tujuan kita bisa tercapai. Tentunya dengan cara yang baik. Komentar berikutnya, di endorse BBRI ini mah. Bahas saham yang bagus dibilang endorse atau pom-pom. Bahas saham yang jelek dibilang tebar fir. Jadi harus bagaimana dong? Nah, ini merupakan salah satu dilema saat membuat suatu video. Jika kita membahas saham-saham yang kita anggap bagus atau kita anggap masih prospek, kita dikatakan endorse atau pom-pom. Tapi saat kita bahas sisi jelek atau sisi negatif dari saham tersebut, kita dibilang tebar fir. Artinya di sini tidak ada yang 100% bisa memuaskan penonton semua di channel ini. Artinya satu video itu bisa saja memiliki respon yang berbeda. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi saya memutuskan untuk membuat video yang menurut saya itu menarik untuk dibahas saja. Tidak ada endorse, tidak ada pom-pom, tidak ada tebar fir. Semua yang dibahas di channel ini merupakan sudut pandang pribadi saja. Kalau BJBR ataupun BJTM, jangan harap capital gain, karena saham turun terus. Jadi agar dapat dividen, mulai sekarang akumulasi, saya ambil 962 tahun lalu. Tiap dapat dividen buat average, tapi tetap masih rata-rata 915-an. Kalau ada uang dingin, pingin rasanya DCA, biar bisa rata-rata 870. Nunggu dividen 26 setelah X-date langsung out semua. Komentarnya seperti ini, tergantung harga belinya. Kalau harga beli sudah terlalu tinggi, dividen yield jadi lebih kecil. Dan balik modalnya perlu effort yang lebih lagi. Artinya meskipun sahamnya bagus, meskipun sahamnya bagi dividen dengan angka yang menarik, yieldnya juga menarik, tapi jika harga sahamnya sudah terlalu tinggi saat dilakukan pembelian, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kalau harganya lagi tinggi-tingginya, seharusnya jangan dulu dibeli. Ingat, kalau lagi koreksi itu malah waktu yang menarik. Contohnya seperti tahun 2025, kamu tentu tidak mengira bisa memperoleh dividen yield yang sangat besar untuk saham-saham yang biasanya bagi dividen dengan yield 5%, 6%, tapi di tahun ini bisa memperoleh yield hingga 7-10%. Itu merupakan suatu perbandingan antara harga saham dan dividen per share. Jika dividen per share-nya naik, harga sahamnya turun, itu merupakan kesempatan. Begitu juga sebaliknya. Komentar berikutnya, ADRO fokus energi terbarukan untuk jangka pendek, mungkin nggak bagus. Tapi buat invest jangka panjang, ADRO pilihan yang menarik. Karena investor luar lebih tertarik ke bisnis energi terbarukan. Mari kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang jelas, kita harus lihat dari kinerja perusahaan. Paling dekat kita pantau saja kinerja hingga akhir tahun 2025 ini. ADRO memang di masa lalu merupakan salah satu perusahaan yang layak untuk diperhitungkan. Tapi dengan adanya perubahan lini bisnis, kita tunggu saja kinerjanya di tahun 2025 hingga Q4-nya. Apakah mampu mencetak kinerja yang memuaskan atau tidak? Memang jika setelah dilakukannya perubahan lini bisnis, tentu akan ada penurunan dari sisi labanya. Tapi yang pada intinya kita lihat saja untuk pencapaian laba di tahun 2025 ini. Apakah masih sesuai dengan harapan atau tidak? Memang energi terbarukan merupakan salah satu energi yang cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tapi pada intinya kita belum mengetahui dengan data yang ada. Apakah dengan bisnis ini ADRO mampu bertahan dan mampu meningkatkan kinerjanya di masa depan atau sebaliknya? Itu merupakan hal penting yang harus kita temukan jawabannya. Komentar berikutnya, di X-date biasanya pasti turun ya? Kembali ke harga sebelum pembagian dividen umumnya berapa lama ya? Jawaban saya seperti ini, belum tentu, karena pada video sebelumnya, saya sudah sempat membahas 7 saham yang aman dari dividen trap di tahun 2025. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Adapun saham-saham tersebut adalah sebagai berikut. BBRI, BMRI, BBNI, BNGA, ITMG, UNTR, dan Auto. Kamu bisa melihat detailnya dari tampilan yang ada ini. Contohnya seperti BBRI dengan X-date tanggal 11 April tahun 2025. Harga closing H-1 sebelum X-date-nya adalah 3.800 dan harga closing saat hari X-date-nya adalah 3.630. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 4,5%. Tapi di sisi yang lain, BBRI pernah menyentuh harga terendah di tahun 2025 saat video ini dibuat yaitu 3.360. Dengan kata lain, jika dividen per share-nya 208, dividen yield-nya sekitar 6,2%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penurunan harga saham saat X-date. BRI ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Ada juga contoh saham-saham yang lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BNGA, dan lain sebagainya. Untuk detailnya silahkan kamu nonton video dengan thumbnail seperti ini, karena sudah pernah saya bahas dengan lebih detail.
Komentar berikutnya, kalau dividennya kagak ditarik tapi digulung lagi, itu bisa di bawah 5 tahun udah balik modal. Dividen yang di compounding tentu akan lebih berdampak lebih besar dibandingkan dividen yang tidak di compounding. Tapi kembali lagi, setiap orang punya tujuannya masing-masing. Ingat, bukan hanya capital gain yang bisa di compounding, ternyata dividen juga bisa. Artinya dengan mengcompounding dividen, kita memanfaatkan dividen yang kita terima dalam bentuk rupiah untuk membelikan saham lagi. Dengan kata lain, saham yang memberikan dividen, kita belikan lembar saham agar supaya semakin banyak, sehingga di masa depan dividennya akan jadi lebih banyak. Dividen yang lebih banyak itu kita belikan lebih banyak saham lagi. Dan saham yang kita belikan itu akan memberikan dividen yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Itu merupakan konsep sederhana dari compounding dividen yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa memaksimalkan dividen kamu di masa depan. Nah, sebagai informasi, saya juga sudah sempat membuat video dengan pembahasan terkait kira-kira bisa balik modal dari dividen atau tidak. Ini merupakan dua contoh sahamnya. Yang pertama adalah MPMX dan yang kedua adalah PTBA. MPMX berdasarkan data yang ada ini membagikan dividen dengan total 1.235 untuk payment year 2019 hingga tahun 2025. Itu artinya jika kita membeli saham ini sebelum dividen tahun 2019 dengan harga di bawah 1.235 dan masih hold hingga tahun 2025, kita sudah balik modal hanya dari dividen. Ada juga saham PTBA dengan nominal dividen per share dari tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah 4.139. Dan dengan kata lain sama seperti tadi, jika kita membeli saham ini di bawah harga ini sebelum dividen tahun 2015, sebenarnya kita sudah balik modal. Bahkan jika kita menggunakan harga saham Rp3.000, sudah balik modal 138% hanya dari dividen saja. Tapi disclaimer dulu, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dan ini semuanya tergantung kepada kondisi portofolio kamu masing-masing. Komentar berikutnya, lebih baik bahas emiten yang akan naik. Kasihan kawan-kawan yang ngejar dividen, tahunya dividen trap. Terus uangnya nyangkut, kan kasihan. Masalahnya tidak ada yang tahu pasti emiten mana yang akan naik. Mau bahas emiten valuasi rendah belum tentu ada jaminan naik. Begitu juga dengan dividen. Beli saham berharap dapat dividen. Belum tentu di masa depan harganya akan naik lebih tinggi lagi. Bisa saja malah turun lebih dalam dari dividen yang diperoleh. Intinya semua ada plus minus. Bahas dari sisi capital gain ada plus minus. Bahas dari sisi dividen juga ada plus minus. Kita tidak tahu ke depannya di masa depan emiten mana yang akan naik. Dan di sisi yang lain, kita juga tidak tahu emiten mana yang nantinya harga sahamnya akan mengalami penurunan lebih besar dari dividen yang mereka bagikan dalam jangka panjang. Intinya semuanya ada plus minusnya. Jadi pastikan kita pertimbangkan saja potensi profit dan resiko yang siap kita hadapi. Pembahasan di channel ini menampilkan beberapa informasi yang mungkin saja menarik dan bisa kamu pertimbangkan. Tapi seperti biasa, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Komentar berikutnya, hati-hati terjebak karena hanya tergiur dari dividen jumbo tanpa melihat masa depan perusahaan. Saya sangat setuju dengan statement ini. Dividen jumbo bukan tolak ukur beli atau jual suatu saham. Ini merupakan salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya indikator. Saya lebih tertarik dividen stabil dan bertumbuh dibandingkan dividen jumbo yang bersifat musiman. Artinya saya lebih tertarik dengan saham-saham yang rutin membagikan dividen setiap tahun dengan dividen per share yang terus mengalami pertumbuhan dibandingkan saham yang membagikan dividen jumbo dalam satu tahun tertentu tapi kemudian di tahun depannya dia absen bagi dividen, bagi lagi di tahun berikutnya, kemudian absen lagi. Saya lebih tertarik kepada saham-saham yang memberikan kestabilan dividen dan dividen yang bertumbuh. Komentar berikutnya, harga itu tentunya mengikuti harga wajarnya. Saya cukup yakin dengan hal itu, tapi ada juga yang berpendapat berbeda. Ada yang menganggap harga fundamental dan valuasi merupakan hal yang tidak berkaitan. Jadi bebas saja sih, karena pada intinya selama bisa profit konsisten, itu sudah tepat. Ingat yang kita cari di pasar saham adalah profit konsisten, bukan memperdebatkan metode mana yang paling tepat. Komentar berikutnya, makasih banget nyangkut di BBRI sudah 1 tahun gara-gara lu dan Elon May. Komentar saya seperti ini, semua video yang ada di channel Baca Saham bukan rekomendasi dan hanya informasi. Disclaimer-nya sering ditampilkan di awal video. Saham yang dibahas juga bukan hanya BRI saja. Jadi, kalau menyalahkan orang lain, masih lebih baik unsubscribe channel ini dan tidak usah nonton semua video yang diupload. Ada yang profit, ada juga yang rugi. Semua kembali lagi kepada tanggung jawab masing-masing dari Anda. Nah, untuk semua video yang ada di channel Baca Saham ini bukan bersifat rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang setelah nonton video di channel ini, kamu memperoleh profit.
Tapi ada juga sebaliknya, yang setelah nonton video di channel YouTube Baca Saham ini, mungkin ada yang masih mengalami floating loss, salah satunya contohnya adalah kakak ini. Dan saran saya sederhana, jika setelah kamu nonton video ini, kamu ikut-ikutan dan kamu akhirnya nyangkut, maka lebih baik jangan nonton video di channel ini. Unsubscribe saja dan cari channel lain yang bisa kamu ikuti. Karena ingat, apapun yang dibahas di channel ini bukan bersifat rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya mengatakan kepada kamu bahwa tanggung jawab ada di tangan kamu masing-masing. Untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Komentar berikutnya, andaikan ada pemula yang baru mau melek saham, punya modal 10 juta, 100 juta, atau bahkan 1M. Lebih baik tebar di beberapa sektor saham atau fokus di sektor satu saja. Sarannya, dengan resiko plus minusnya sendiri. Jawabannya tidak bisa kita generalisir seperti ini, karena kembali lagi tergantung kepada nama saham, tergantung kepada risk profile, tergantung kepada alokasi portofolio, dan masih banyak lagi. Mungkin kamu bisa menonton beberapa video di channel Baca Saham yang sudah membahas terkait hal tersebut. Salah satunya adalah perbedaan antara diversifikasi dan konsentrasi. Saya sudah pernah buat videonya, silahkan kamu cari dan kamu nonton saja. Di sana ada pembahasan lebih detail terkait alokasi money management, terkait potensi profit dan risikonya, dan lain sebagainya. Komentar berikutnya, Kak, minta daftar semua saham yang bagi dividen di tahun 2025 dong. Bisa dilihat di aplikasi sekuritas jika kamu menggunakan sekuritas-sekuritas yang menyediakan informasi terkait hal tersebut. Atau bisa juga kamu menjadikan referensi indeks high dividend yang bisa kamu peroleh dari website IDX. Di sana ada beberapa saham yang dicantumkan dengan dividen yang cukup rutin untuk dibagikan setiap tahun. Nah, dari beberapa komentar dan tanggapan yang ada di channel Baca Saham ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.